Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, jadi pada kesempatan kali ini mohon perkenannya untuk kemudian saya memaparkan materi berkaitan dengan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, jadi sebelum itu mungkin pertama-tama adalah kita manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena atas berkat limpahan rahmatnya sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu di ruangan ini ya guna dalam penyebaran daripada budaya positif itu sendiri di kalangan guru-guru seperti itu. Nah, next ya. Jadi berkaitan dengan budaya positif ini ada 8 poin ya. Ada 8 poin yang menjadi pembahasan inti dari budaya positif sendiri. Yang pertama adalah pembelajaran paradigma baru. Ya. Pembelajaran paradigma baru ini otomatis berbeda daripada pembelajaran-pembelajaran yang sebelum-sebelumnya seperti itu. Karena juga kita menggunakan daripada kurikulum merdeka seperti itu. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan universal. Dan yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas. Dan yang kedelapan segitiga restitusi. Next. Ya. Jadi yang pertama tentang sebelum kita masuk ke paradigma baru, saya akan menjelaskan dulu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, filosofi Ki Hajar Dewantara ini sangat luar biasa kemudian diterapkan ya di dalam proses pembelajaran dan sistem pendidikan. Ini karena kita melihat bahwasanya setiap peserta didik, setiap siswa itu mempunyai keunikannya masing-masing. Ya, jadi untuk menerapkan hal tersebut otomatis kita harus mengadopsi yang namanya profil pelajar Pancasila, di mana pendidikan Ki Hajar Dewantara itu yang pertama adalah bukan tabula rasa. Apa itu tabula rasa? Ya, jadi tabula rasa ini adalah salah satu pandangan filosofis yang dikemukakan oleh filsuf-filsuf dari Eropa, yaitu John Locke, mengatakan bahwasanya siswa itu ya atau peserta didik itu adalah seseorang yang bagaikan kertas kosong seperti itu. Ya, bagaikan kertas kosong yang siap diisi atau ditulis oleh guru-gurunya seperti itu. Ya, jadi di sini siswa digambarkan sebagai seorang yang tidak punya pengetahuan apapun. Ya. Kemudian ya Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwasanya siswa itu tidak seperti itu. Ya, siswa itu adalah salah satu individu yang kemudian sudah punya pengetahuan dasar seperti itu. Karena dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, ya, sosial, bahkan misalnya lingkungan daripada lingkungan sekolah itu sendiri. Nah, jadi seperti itu bahwasanya siswa itu sudah punya gambaran-gambaran tersendiri, sudah punya tulisan-tulisan tersendiri. Guru tinggal bagaimana menebalkan daripada garis-garis yang sudah ada dari siswa itu sendiri seperti itu. Nah, jadi bertentangan dengan teori John Locke ini sebagai pengkritik daripada teori John Locke itu sendiri. Yang kedua adalah semua anak terlahir dengan bakat dan keunikannya masing-masing. Ya. Siswa itu punya potensinya sendiri-sendiri. Entah dia kemudian suka menghitung, entah dia suka membaca, entah dia suka menonton dan lain-lain. Mereka punya dasar itu. Ya, tidak bisa kita memaksakan si A harus seperti ini, si B harus sama dengan teman-teman yang lain. Jadi mereka dibebaskan untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka masing-masing. Kemudian tugas guru menuntun bakat tersebut ya agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Ya.
Jadi tugas kita ya menuntun atau kemudian membimbing atau kemudian kita sebagai fasilitator bagi mereka untuk bagaimana kita mengarahkan ya sesuai dengan tujuan pendidikan yang kemudian dirancang pada hari ini untuk apa? Untuk untuk siswa itu mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Artinya merdeka seperti itu. Ya, mau kemana saja kita bisa mengembangkan apa yang kemudian kita miliki seperti itu. Kemudian guru itu ibarat petani, ya, petani padi yang tidak bisa memaksakan anak untuk menjadi tanaman lainnya seperti itu. Ya, jadi sebagai seorang guru, ya otomatis kemudian kita harus bagaikan seorang petani. Jadi kalau petani itu kan mempersiapkan bagaimana kemudian tanahnya supaya tanaman tersebut itu bisa tumbuh dengan subur dan sempurna seperti itu agar memperoleh hasil yang maksimal. Nah, jadi walaupun kemudian di dalam proses tumbuh kembangnya tanaman padi itu pasti ada gulma-gulma misalnya atau bagaikan hama yang kemudian mengganggu tumbuh kembangnya padi. Nah, itu kemudian hama atau gulma itu bagaikan pengaruh-pengaruh eksternal yang kemudian mengganggu tumbuh kembangnya peserta didik. Yang kemudian adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti apa kodrat alam dan kodrat zaman? Nah, jadi kita sekarang sudah sampai pada abad 4.0 ya. Kita sudah sampai di zaman yang serba luar biasa. Semua pengetahuan itu ada di dalam cloud, ada di dalam internet. Kita bisa mengakses di mana-mana. Hal yang terjadi hari ini ya bisa kita akses pada hari ini juga seperti itu. Nah, jadi kita sebagai pendidik kita harus paham bahwasanya sebagai seorang pendidik itu ternyata mereka sudah sampai di zaman ini mereka. Maka kita harus menuntun sesuai zaman dan kodratnya masing-masing. Contoh misalnya di gunung ya. Masyarakat petani yang ada di gunung misalnya atau pekebun yang ada di gunung, mereka tidak akan bisa kemudian menghasilkan ya apa yang kemudian ada di pinggir pantai. Ya, maka kita harus kemudian memaksimalkan potensi yang ada untuk menghasilkan sesuatu yang ada di daerah tersebut. Nah, jadi kita harus menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Tidak bisa juga kita memaksakan pendidikan yang kemudian misalnya ada di Jawa kita terapkan di di Gorontalo atau yang di Papua misalnya kita terapkan di daerah-daerah lain. Jadi kita harus sesuaikan dengan kodrat alamnya seperti itu. Nah, yang terakhir adalah berpihak pada anak. Berpihak pada anak otomatis ini kita harus mengadopsi pembelajaran yang bagaimana peserta didik itu berpihak pada mereka. Apa yang ada pada mereka itu kita manfaatkan. Itu yang kemudian kita tuntun supaya mereka memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Next. Ya, selanjutnya. Ya, jadi inilah kemudian pembelajaran paradigma baru yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Di mana pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya, bagaimana kita berpihak pada peserta didik, memanfaatkan apa yang ada di mereka seperti itu. Sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan situasi teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, otomatis ya kita sebagai negara yang beragama ya, kita otomatis beriman ya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global. Nah, jadi ya seperti yang saya katakan tadi bahwasanya kita sudah sampai di era globalisasi yang sangat modern. Maka ya kita harus ya bukan berarti menutup diri dari perkembangan yang ada ya. Kita harus mengadopsi yang positif dan menolak yang negatif. Nah, itulah kemudian berkebinekaan global. Kemudian kreatif. Nah, setiap peserta didik mesti harus kreatif.
bagaimana proses kreatifnya berjalan. Nah, otomatis di sini peran guru ditentukan. Ya. Kemudian bernalar kritis, ya, isu-isu yang berkembang, atau kemudian misalnya hal yang terjadi di Indonesia pada hari ini, ya, tidak bisa kita telan mentah-mentah informasi-informasi yang berseliweran ke sana kemari. Kita mesti harus menalar itu, kita harus mengkonfirmasi itu apakah benar atau tidak informasi yang berkembang tersebut. Tidak kemudian kita langsung menelan mentah-mentah informasi tersebut. Kita harus menelan kritis apakah validasinya seperti itu. Kemudian mandiri, ya. Di mandiri itu sendiri, ya. Ini peserta didik mereka kemudian sudah punya bakat tersendiri-sendiri. Kemudian dengan adanya pembelajaran yang berdiferensiasi yang kemudian diterapkan dalam pembelajaran paradigma baru, ya, diharapkan peserta didik bisa mandiri karena segala informasi mereka bisa akses sendiri sebenarnya. Tinggal bagaimana peran kita, ya. Kemudian bergotong royong, ya. Ini gotong royong adalah salah satu budaya yang turun temurun dari masyarakat Nusantara, ya. Jadi gotong royong itu dimanapun kita bisa temukan. Contohnya misalnya di Gorontalo ada istilah yang namanya muhuyula, ya. Jadi saling membantu, ya, karena sejatinya kita adalah makhluk sosial, ya, makhluk yang membutuhkan manusia yang satu dan manusia yang lain, saling membutuhkan, ya. Interaksi itu mesti harus kita jalankan supaya gotong royong kita kemudian berjalan seperti itu. Ya, selanjutnya. Nah, jadi pembelajaran yang paradigma baru ini seringkali merujuk pada pendekatan-pendekatan inovatif dalam pendidikan yang berfokus pada penyesuaian dengan perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan masyarakat, dan pemahaman baru tentang cara manusia belajar. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis teknologi. Pembelajaran berbasis teknologi sekarang ini, ya, kita bisa menggunakan HP, kita bisa menggunakan infocus misalnya, laptop dan lain-lain. Karena zaman dulu itu belum ada teknologi yang seperti ini. Mereka dulu masih belajar yang terbatas, jadi memanfaatkan apa yang ada pada mereka seperti itu. Nah, sehingganya paradigma kita ini mesti harus kita kita harus ubah, ya. Tidak bisa kemudian kita masih menerapkan pembelajaran yang masih orang-orang tua kita atau guru-guru kita terapkan. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran personalisasi, yaitu pendekatan yang menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan minat dan kemampuan individu. Ini bisa melibatkan adaptive learning misalnya, yang menyesuaikan kesulitan materi sesuai dengan kemajuan siswa. Ya. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran kolaboratif, ya, saling bekerja sama, berkolaborasi untuk menekankan kerjasama dan kolaborasi antar siswa, baik di dalam maupun di luar kelas. Jadi kita harus terapkan tentang gotong royong, ya, atau bekerja sama. Kemudian adalah pembelajaran aktif dan eksperimental, ya, menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan siswa secara langsung, seperti misalnya melalui proyek, ya, atau simulasi, atau studi kasus, atau mintanya studi tour misalnya. Itu bisa kita laksanakan juga, ya, membantu siswa menerapkan teori ke dalam praktik nyata. Ya, jadi sekolah kita merupakan sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka, dan ini sudah beberapa tahun kita laksanakan di sekolah, proyek-proyek yang sangat luar biasa, dan itu berimpact bagus terhadap perkembangan minat dan bakat peserta didik. Kemudian yang selanjutnya adalah pendekatan holistik. Ini mempertimbangkan seluruh aspek perkembangan siswa, termasuk sosial, ya, emosional, dan kognitif. Ya, otomatis sosial itu mempengaruhi, kemudian emosional juga, ya, sangat mempengaruhi, begitu juga dengan kognitif. Jadi pendidikan yang holistik ini berfokus pada pembentukan karakter dan keterampilan kehidupan. Kemudian selanjutnya adalah pembelajaran sepanjang hayat. Nah, pembelajaran sepanjang hayat ini kita belajar, ya, dari sewaktu kita masih di buai-buai, ya, sampai kemudian kita
ya mungkin sudah rentah seperti itu. Jadi tidak ada kata berhenti untuk belajar. Ya. Jadi mengakui bahwa pendidikan tidak berhenti setelah menyelesaikan sekolah atau universitas. Nah, kita sekarang beranggapan bahwasanya yang penting sudah SMA, semua kerja, ya, atau misalnya ada juga yang beranggapan SMP saja, atau kuliah tinggi-tinggi, ya, kemudian supaya untuk kita mendapatkan pekerjaan. Jadi kalau misalnya itu kita alihkan kepada suatu hal yang negatif, maka ini sama halnya dengan pendidikan zaman kolonial, di mana pendidikan zaman kolonial itu ya mereka masih mengadopsi disekolahkan untuk dipersiapkan sebagai karyawan pada zaman penjajahan, gitu. Itu dijawab pada saat itu, sehingganya muncullah taman siswa, ya, kemudian muncullah Ki Hajar Dewantara, ya, sehingganya kita bisa mengenal 3 konsep filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Ing Madya Mangungkarsa Tuturihan, itu yang ketiga. Yang pertama apa? Ingarso Sumtulodo. Nah, jadi yang di belakang memberi dorongan misalnya atau memberi motivasi, yang di depan itu sebagai penuntun dan lain-lain, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah keterampilan abad 21, ya. Abad 21 ini adalah keterampilan yang sangat penting, seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, kreatif, kemudian literasi digital, dan keterampilan komunikasi. Nah, jadi kalau misalnya itu sudah ada di dalam setiap peserta didik, maka kami rasa pendidikan yang sudah kita terapkan berjalan dengan baik, seperti itu. Next. Oke, sekarang berkaitan dengan disiplin positif. Nah, seperti apa disiplin positif? Nah, jadi disiplin positif, disiplin itu ya berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar, ya. Terkadang kita memaknai disiplin itu adalah suatu hal yang kita mesti harus mengikuti sebuah aturan misalnya, ya. Kalau tidak mengikuti aturan maka dikatakan tidak disiplin. Jadi itu adalah salah satu hal yang salah, sehingganya kata dari disiplin adalah belajar, yaitu mengacu pada disiplin yang disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbal penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Ya, terkadang memang peserta didik itu mengharapkan reward, apa yang kemudian pencapaian apa, ya, setelah kemudian melakukan sesuatu. Nah, kemudian sehingganya sebagai peserta didik, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal ini sangat banyak sekali, dan itu kita ketahui bersama. Entah itu seperti tadi disiplin, entah itu misalnya bertanggung jawab, entah itu berbuat baik, pokoknya segala macam yang kemudian di mana-mana itu kita bisa dapatkan tentang kebajikan universal, ya, dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke, next. Nah, ini tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, miskonsepsi tentang teori kontrol ada 4. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid, ya. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga adalah ilusi bahwa setiap kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Seperti apa ilusi guru mengontrol murid? Nah, terkadang kita kemudian guru atau siswa kemudian banyak beranggapan bahwasanya guru itu mengontrol murid, padahal sebenarnya tidak, ya. Seharusnya tidak pandangan seperti itu kemudian ada pada masyarakat luas tentang perspektif mereka terhadap guru, ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ya.
pada intinya sebenarnya setiap pencapaian yang dilakukan oleh peserta didik, jika misalnya kita tidak langsung memberi solusi yang tepat, maka ini akan berdampak buruk terhadap peserta didik. Misalnya yang pertama adalah misalnya siswa yang sudah melakukan atau mengerjakan tugas, ya, maka jangan kita mengiming-imingi siswa untuk memberikan hadiah atau misalnya nilai yang bagus. Itu akan berdampak buruk. Terkadang peserta didik akan merasa ketergantungan jika hal itu dilakukan terus-menerus. Kemudian, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, jadi ini adalah sebuah kesalahan juga, ilusi yang kemudian bermunculan di kalangan masyarakat bahwasanya membuat merasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Ya, jadi tidak benar sebenarnya, ya. Tidak bisa kita membuat siswa merasa bersalah kemudian bisa menguatkan karakter mereka. Kita harus memberikan win-win solution. Apa yang kemudian ada, ya, dan kita harus berikan kepada peserta didik. Yang selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Ya, jika kemudian siswa tidak bisa melakukan sesuatu, maka kita harus paksa mereka. Itu tidak seperti itu, ya. Supaya kemudian peserta didik tidak merasa tertekan, ya. Oke, selanjutnya. Baik. Nah, ini ilusi kontrol mengontrol murid, ya. Kemandirian siswa, karena setiap peserta didik pasti punya kemandirian, motivasi intrinsik, motivasi yang ada di dalam diri peserta didik, ya. Pengaruh lingkungan, ya, lingkungan sosial, lingkungan keluarga dan lain-lain itu bisa mempengaruhi. Kemudian perbedaan individu, setiap anak pasti mempunyai bakat masing-masing. Dan yang terakhir adalah interaksi dinamis. Interaksi di dalam ruang kelas itu adalah interaksi dinamis. Artinya bahwasanya perkembangan peserta didik ini pengaruhi dari lingkungan sekitarnya di dalam kelasnya, seperti itu. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu tidak semua penguatan positif sesuai untuk tidak semua penguatan positif itu bisa berdampak efektif dan bermanfaat bagi peserta didik. Itu kemudian yang kedua adalah dampak baik. Jadi yang ketiga adalah efektifan jika tidak konsisten atau tidak tepat waktu. Bahasa penguatan positif itu kalau tidak tepat waktu itu tidak akan efisien. Kemudian yang selanjutnya adalah penguatan yang tidak relevan atau tidak bermakna. Jadi tidak semua penguatan positif itu, ya, relevan atau bermakna. Kemudian selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya, karena hal-hal yang positif itu ada, misalnya yang pertama adalah efek merusak pada harga diri. Jika misalnya hal-hal ini kita terapkan, maka akan berefek pada mereka merasa tidak dihargai, ya, harga dirinya mereka kita kuasai, seperti itu. Kemudian meningkatkan stres dan kecemasan. Nah, peserta didik ya pasti akan stres, akan cemas. Karena apa? Kita sudah membuat mereka merasa bersalah. Kemudian perlawanan dan sikap defensif. Ya, mereka ya setiap kita memberikan rasa bersalah atau menguatkan karakter mereka seperti itu, tidak secara langsung mereka pasti akan melakukan perlawanan, ya, atau tidak misalnya akan berimpak kepada lingkungan yang lain. Kalau misalnya tidak melakukan perlawanan di situ, maka ya dampak negatifnya akan merembes kepada wilayahnya, seperti itu, lingkungannya. Kemudian yang selanjutnya adalah menghambat kreativitas dan inovasi. Ya, jadi karena sudah merasa bersalah, kemudian mereka tidak pede lagi untuk berinovasi dan berkreativitas. Kemudian rasa bersalah yang tidak produktif. Nah, jika tidak tepat sasaran apa yang kemudian kita sampaikan kepada mereka, maka ya ini pasti tidak akan produktif bagi mereka. Kemudian dampak jangka panjang pada hubungan. Nah, hubungan antara kita dengan siswa tersebut ya pasti akan ada sekat, seperti itu, akan renggang, merasa mereka sudah tidak dihargai, merasa mereka sudah tidak lagi diperlukan di wilayah itu.
Kemudian dampak sudah ya, mengembangkan karakter lebih efektif melalui pendekatan positif. Nah, selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, hal-hal yang perlu kita lakukan adalah tentang mengurangi paksaan seperti itu. Nah, jadi karena kalau misalnya kita sudah memaksa, maka ini akan mengabaikan otonomi individu. Ya, apa yang ada pada mereka itu sudah tidak kita hargai seperti itu, dan mereka kehilangan otonominya mereka, ya, untuk kemudian melakukan segala aktivitas. Dan kemudian yang kedua adalah dampak negatif pada pertumbuhan dan kemandirian. Nah, jadi berdampak negatif terhadap pertumbuhan mereka, kemandirian mereka, atau misalnya kolaborasi mereka itu akan berkurang jika kemudian orang dewasa itu akan mengekang atau memaksa mereka. Kemudian menyebabkan perlawanan dan konflik. Ya, ini tadi seperti yang kemudian di ilusi membuat merasa bersalah. Ini juga di orang dewasa jika memaksa, maka siapa yang kita paksa, maka kemudian mereka pasti akan melawan, ya. Nah, ini akan jangan sampai kemudian kita sudah memaksa di lingkungan kelas, sampai di luar, dia mau orang taruh bilang dia mau dulu di jalan, ya toh? Atau dia mau panah kamari selesai, gitu. Kemudian melemahkan rasa percaya dan hubungan. Ya, hubungan kita, rasa percaya diri kita kepada peserta didik itu akan hilang. Hubungan kita juga akan renggang seperti itu. Kemudian mengabaikan pentingnya pendekatan kolaboratif. Ya, kolaborasi kita juga ya otomatis, atau dia kolaborasi beliau atau siswa tersebut dengan lingkungannya itu semakin berkurang. Atau kemudian selanjutnya adalah efek jangka panjang pada kesehatan mental. Ya. Jadi jangka panjangnya pada kesehatan mental, apakah dia kemudian sudah akan mengurung diri, atau misalnya jangan sampai pada kasus yang lebih tinggi lagi, bunuh diri. Itu bahaya. Karena kita sudah memaksa mereka. Kemudian yang terakhir adalah moralitas dan etika. Ya, jadi kehilangan moral, kehilangan etika, ya, jika kemudian hal itu dipaksakan kepada peserta didik. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya, karena sudah beberapa menit kita melakukan pemaparan materi, maka saya ajak Bapak Ibu untuk merenggangkan otot-otot, ya, mereflekskan lagi pikiran supaya Bapak Ibu tetap semangat, ya. Oke. Kita speaking. Nah, ini speakingnya tangan diputar-putar. Oke, baik. Ayo Bapak Ibu sama-sama kita berdiri supaya kita memutar-mutar tangan. Oke. Baik, putar-putar tangannya. Ayo. Nice. Pak Abdal. Pak Abdal sangat jago ini jika speaking seperti ini. Tangan diputar-putar. Asik. Banyak sekali Abdal.
Ada. Oh, ya. Baik. Luar biasa. Ya, jadi saya sebagai orang di sini ya, kalau apa namanya istilah Gorontalonya, kalau ente orang so bahasa berarti perlu olahraga lagi seperti itu. Baik, kita lanjut ya. Tentang merubah paradigma ya, stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini adalah paradigma tersebut ada dua, yang kemudian stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Yang pertama adalah realitas kebutuhan kita sama. Oke, setiap manusia pasti punya kebutuhan, ya. Tetapi dalam kebutuhan tersebut tidak bisa kita samakan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Kebutuhannya sama, gitu. Jadi realitas kebutuhan kita di dalam teori kontrol tentang dunia itu pasti berbeda seperti itu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, oke, ya kita juga apa namanya melihat yang sama. Misalnya ada meja di sana, kemudian ada apa di sana seperti itu, lemari dan lain-lain. Tetapi kemudian teori kontrol tentang dunia, ya setiap orang itu memiliki gambaran berbeda, ya. Bisa saja misalnya Pak Kadek di sini melihat saya sedang presentasi, tapi bisa saja Pak Kadek itu punya pandangan tersendiri, atau misalnya ibu-ibu yang lain punya pandangan tersendiri tentang apa yang saya lakukan di depan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya. Jadi kita tidak bisa mengubah orang itu, ya, atau tidak misalnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kembali lagi kita tidak bisa memaksakan apa pandangannya seperti itu. Perilaku buruk terlihat sebagai satu kesalahan. Ya, memang ya, satu perilaku buruk itu pasti terlihat sebagai satu kesalahan, tetapi semua perilaku itu memiliki tujuan. Entah apa namanya, dia mau mencuri misalnya, pasti ada tujuannya dia, pasti ada satu problem yang terjadi pada dirinya sampai kemudian dia melakukan pencurian. Ada banyak sekali kasus di Indonesia tentang hal tersebut. Misalnya ada nenek-nenek ya mengambil apa namanya singkong ya, sehingganya diproses di pengadilan dan lain-lain. Padahal sebenarnya kebutuhannya adalah ingin ya mengobati rasa laparnya. Kan itu sudah tidak benar jika misalnya itu kita katakan sebagai pencurian. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, ya. Jadi di dalam teori kontrol tentang dunia hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tidak bisa saya kontrol atau saya kekang atau saya paksa, ya, sesuai dengan kehendak saya. Pak Kadek atau Ibu Dila misalnya tidak bisa saya kontrol apa yang kemudian dia lakukan aktivitasnya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Bukan. Ya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, jadi di pandangan tentang dunianya apa namanya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, seperti yang tadi ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, jika kita kemudian membujuk kemudian bujukan itu gagal, maka kebanyakan orang itu pasti akan memaksa supaya dia ikut pada apa yang dia mau. Nah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau kita berkolaborasi, ya, atau kalau misalnya kita bekerja sama, pasti akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Apa yang kemudian kita butuhkan sebenarnya. Kemudian yang terakhir adalah modal berpikir menang kalah. Nah, jadi ini adalah satu pandangan yang seharusnya tidak lagi kita
terapkan tentang model berpikir menang kalah. Seharusnya kita harus menerapkan model berpikir menang-menang. Kamu menang, saya pun menang, seperti itu. Jadi tidak ada yang dirugikan. Baik ya. Next, yang selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi ini merujuk pada nilai-nilai kebajikan universal, ya, nilai yang disepakati bersama. Jadi dimanapun, ya, misalnya tentang adat istiadat, ya, atau misalnya berkata yang baik, itu adalah kebajikan yang kita sepakati bersama. Di belahan dunia manapun itu sudah final seperti itu. Nah, contoh dari kebajikan atau institusi organisasi yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, misalnya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, semua orang pasti memiliki pemahaman tentang Tuhan, entah itu misalnya dia lewat apa begitu, ya. Yang penting tujuannya adalah satu, Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berakhlak mulia, ini adalah kebajikan universal juga, berkebinekaan global. Kemudian gotong royong juga, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Itu semua adalah nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian IBO Primary Years Program atau PYP ini adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini juga merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Dan yang selanjutnya adalah cinta Tuhan atau 9 pilar karakter Indonesia. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, ya, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, ya, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Semuanya adalah nilai-nilai kebajikan universal, tergantung di mana kemudian dia berada. Next, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Di dalam kebutuhan dasar manusia ini, ya, kebutuhan kita sama gitu. Tidak bisa kita memaksakan setiap individu harus sama kebutuhannya. Setiap orang pasti berbeda-beda. Setiap tempat itu berbeda-beda. Kemudian, kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia sendiri untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ya, jadi ada 5 dasar kebutuhan manusia. Pak Abdul, next. Ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama adalah kasih sayang. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, di sini kita butuh makan. Ya, termasuk misalnya kebutuhan biologis. Ya, tetapi kemudian itu sebagai untuk mempertahankan generasi, untuk kemudian melanjutkan dunia yang untuk mempertahankan atau melanjutkan siapa yang akan mengelola selanjutnya, seperti itu. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang pasti punya rasa kasih sayang, ya. Setiap orang ingin diterima dimanapun, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah penguasaan. Setiap orang pasti punya penguasaan sendiri terhadap dirinya. Kemudian selanjutnya adalah kebebasan. Nah, setiap orang itu berhak bebas. Setiap orang berhak merdeka, ya, terhadap apa yang kemudian menjadi prioritas dirinya. Yang terakhir adalah kesenangan. Nah, setiap orang pasti punya kesenangan. Ibu Dila suka foya-foya. Pak Afdal suka kesenangan dunia, ya. Pasti yang lain juga pasti punya kesenangan tersendiri, ya. Oke, next. Motivasi perilaku manusia. Nah, jadi untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, ya, kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, dan yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, termasuk tadi nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kita sepakati bersama. Next, konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini dengan hukuman, ya, kemudian juga dengan penghargaan. Kalau kita memberikan hukuman pada peserta didik, maka akan berdampak negatif, ya.
ini menyakitkan, ya, siswa tidak nyaman, murid takut, atau kemudian dia akan memaksa juga, ya, akan menerapkan hal tersebut kepada lingkungannya. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan, ya, karena kemudian takut dengan hukuman, maka dia akan, ya, menyembunyikan kesalahan yang dia lakukan. Yang terakhir adalah murid menjadi rendah diri, ya, sudah tidak merasa lagi dia punya potensi, dia akan terkekang, kemudian dia juga akan merasa tidak dihargai. Kemudian penghargaan itu tidak efektif juga, ya. Kenapa? Karena setiap peserta didik mungkin akan ketergantungan dengan penghargaan setiap apa yang mereka lakukan. Kemudian merusak hubungan, sifat iri antara satu dengan yang lain. Kenapa yang A dapat penghargaan, yang B tidak, seperti itu. Mematikan kreativitas, ya, yang lain yang mengharapkan penghargaan pasti akan badusu poli dia penghargaan. Oke. Menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini juga sistem ranking yang kita terapkan, apakah masih ada Bapak Ibu? Ya, seharusnya sudah tidak ada lagi sistem ranking karena akan melemahkan daya kreativitas atau penguasaan diri mereka, seperti itu, ya. Dan yang terakhir adalah merampas hak menghargai dirinya, seperti itu. Jadi karena sudah ketergantungan dengan penghargaan yang dia miliki. Selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi, ya, restitusi. Nah, konsekuensi itu memuat tentang penguatan jangka pendek. Ya, konsekuensi yang kita berikan, hukuman, ya, atau misalnya tadi seperti penghargaan, itu penguatannya jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, ya, otomatis kita harus kawal, ya, supaya kemudian tetap pada jalur yang kemudian kita rencanakan. Kemudian stimulus respon, ya, kita harus memberikan stimulus sendiri supaya kemudian peserta didik bisa merespon dengan yang baik. Yang selanjutnya adalah murid menghormati peraturan, ya. Kemudian, ya, apa yang selanjutnya ini, Pak Amdal? Konsep disiplin, pendekatan restitusi, ya. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, seperti itu. Karena restitusi itu adalah salah satu cara yang paling ampuh untuk menghargai atau memberikan kesempatan kepada peserta didik kembali, seperti itu. Ciri-ciri restitusi ada beberapa macam. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Ya, kita menawarkan solusi, ya. Kemudian bukan memaksakan solusi yang kita miliki. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, apa yang sebenarnya yang dia lakukan, apa alasannya sampai dia melakukan hal tersebut. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, ya. Setiap orang bisa merestitusi dirinya sendiri. Kenapa kemudian menanyakan kenapa sampai melakukan hal tersebut, dan menanyakan kembali kepada diri keyakinan-keyakinan apa yang kemudian sudah ada sebelumnya, atau kebijakan-kebijakan universal apa yang sudah kita langgar. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, ya. Kemudian restitusi fokus pada solusi, ya, bukan larut-larut pada masalah, tetapi kita langsung hadir untuk memberikan solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next, Pak Afdal yang ganteng. Konsep disiplin pendekatan restitusi, ada hukuman, konsekuensi, ada restitusi. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid takut. Konsekuensinya yaitu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Saya kemarin ikut beberapa
beberapa pemaparan daripada teman-teman itu sampai ada yang lari mengelilingi lapangan seperti itu. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati. Selanjutnya adalah restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Dan yang terakhir adalah guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. 5 posisi kontrol restitusi. Ya, kita di kelas sebagai penghukum misalnya, sebagai teman, membuat merasa bersalah, pemantau atau manajer. Ya, Bapak Ibu silakan melihat ke dalam diri Bapak Ibu kembali, apakah selama ini sebagai pemantau atau sebagai penghukum. Jadi ini mesti harus kita tinggalkan, jangan lagi kita menghukum siswa ya, karena siswa itu akan berimpact negatif gitu. Dia akan menyebarkan itu atau melakukan kesalahan itu juga, hukuman itu kepada siapa saja yang bisa dia kuasai. Kemudian membuat merasa bersalah teman ya. Selama ini saya banyak berteman dengan siswa. Setelah komunikasi seperti teman, seolah-olah mereka menganggap saya sebagai sebaya mereka begitu. Bahkan waktu itu karena waktu awal-awal saya mengajar, karena sebagai teman dia lempar saya dengan kertas, saya masukkan dia di BK, menghukum dia seperti itu, dan itu sebenarnya tidak boleh lagi. Makanya kalau kita berteman dengan siswa, mesti harus tahu batasan, ya. Mereka harus tahu di mana posisi mereka, di mana posisi kita seperti itu. Memantau dan manajer. Nah, ini adalah manajer mungkin harus kita terapkan, karena ini akan membimbing peserta didik. Seperti coach misalnya, sebagai Pak Afdal misalnya, sebagai pelatih taekwondo misalnya, ya seperti itu. Next, ya contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Ayolah yang tertib, buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Kemudian berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu? Pak Guru kecewa sama kamu gitu. Nah, itu adalah contoh-contoh yang kemudian apakah sebagai pemantau, apakah sebagai manajer, apakah sebagai teman dan lain-lain. Next, Pak Afdal, keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Ya, mengapa tidak peraturan kelas saja? Gitu. Karena keyakinan kelas ini adalah yang kita sepakati saat itu di kelas, dan itu juga yang kita terapkan. Kalau peraturan kelas itu sudah aturan-aturan yang sudah lama dan sebenarnya positif, tapi sebenarnya kita harus kaji lagi bahasanya, apakah dia punya penguatan positif atau punya penguatan negatif. Gitu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ya karena mungkin jangan sampai dia masuk pada, jika misalnya kecelakaan, apa yang terjadi. Gitu. Next. Ya, ini kegiatan-kegiatan membuat keyakinan kelas. Ya, jadi guru membersamai siswa untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama berdiskusi tentang peraturan, kemudian yang kedua menyusun peraturan menjadi keyakinan. Jadi peraturan-peraturan yang mereka kumpulkan itu seperti tidak boleh menggunakan HP, tidak boleh bercerita, diizinkan bercerita baru kemudian bisa bercerita dan lain-lain. Kemudian hasil daripada penyusunan peraturan menjadi keyakinan tersebut seharusnya tidak berakhir pada sticky note ya yang kita tempel di papan tulis, tetapi seharusnya ini bisa menjadi patron kita selama pembelajaran. Mungkin kita kita buatkan di baliho kecil misalnya, dan kita tempelkan di dalam kelas. Nah, ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, maka kembali lagi kepada keyakinan kelas yang sudah kita buat, apa yang dia sudah langgar. Next, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ya, lebih abstrak daripada peraturan, ya, berupa pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, bukan dengan negatif. Misalnya tadi tidak boleh menggunakan HP, itu negatif. Positifnya adalah diperkenankan menggunakan HP jika jam istirahat misalnya. Jadi hal tersebut positif. Kenapa? Karena kalau penguatan positif atau negatif itu
otomatis akan berdampak buruk juga gitu. Kemudian sedikit saja biar mudah diingat, tidak usah banyak-banyak, 4-5 sudah cukup, tidak usah 10 atau 15. Dapat diterapkan di kelas, ya, yang ringan-ringan gitu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu jika mereka melakukan kesalahan, atau misalnya keyakinan kelas yang kita terapkan itu tidak tepat sasaran, maka kita boleh meninjau kembali, boleh mengubahnya sesuai dengan kebutuhan siswa. Next, nah ini segitiga restitusi. Nah, jika mereka melakukan kesalahan, ya maka kita restitusi mereka. Ya, jangan langsung mengambil, oh kamu berdiri di sana, hukum. Atau lari 10 putaran lapangan. Oke, jadi restitusi seperti itu Bapak Ibu. Ada 3 segitiga. Kenapa dikatakan segitiga? Ya karena 3 langkah kita untuk melakukan restitusi kepada siswa. Yang pertama, validasi tindakan, menanyakan keyakinan, atau menstabilkan identitas. Ya, Bapak Ibu kalau misalnya memilih yang pertama atau yang terakhir dulu boleh, ya, atau yang tengah dulu boleh. Tetapi kemudian mesti harus kita stabilkan identitas mereka, apa alasannya, dan keyakinan yang sudah kita yakini itu mesti harus kita tanyakan kepada mereka. Pelanggaran yang mereka lakukan seperti apa di keyakinannya, seperti itu Bapak Ibu. Baik, jadi seperti itu kemudian pemaparan kami berkaitan dengan budaya positif yang mesti harus kita terapkan di sekolah. Harapan saya tidak berakhir saja sampai di sini, tapi langsung ke kelas-kelas kita bagaimana. Apalagi guru BK misalnya, itu sangat luar biasa jika menggunakan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, jadi pemaparan budaya positif yang kami harapkan bisa diterapkan di kelas-kelas itu bisa terintegrasi kepada Bapak Ibu supaya impact-nya terhadap peserta didik itu dapat seperti itu. Jadi mungkin seperti itu pembahasan tentang penyebaran pemahaman budaya positif di setiap sekolah-sekolah. Dicukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.